Shalom sahabat Alkitab, selamat datang di Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tema-tema menarik seputar Alkitab yang selalu relevan dengan situasi kita saat ini dan kondisi kita saat ini tentunya. Tentu, semua hal ini, semua pembahasan kita ini ada dirangkum dalam perspektif Alkitabiah. Bersama kita saat ini, saya pribadi, rekan-rekan sahabat Alkitab, saya Joseph, dan sudah di tengah-tengah kita, narasumber kita yang terkasih, Bapak Tri Harmaji. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Yesef. Ya, Pak Tri Harmaji ini, sahabat Alkitab, adalah pembina penerjemahan Alkitab, ya, penerjemahan LAI. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kita akan berbincang santai dan interaktif, sahabat Alkitab. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. LAI tengah mengembangkan Alin, Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Download Alin LAI di Play Store sekarang. Sahabat Alkitab, pasti ada banyak hal kegelisahan di dalam diri kita sebagai komunitas orang percaya. Nah, saat ini topik yang akan kita bahas adalah keluarga Kristen yang berhasil. Apa sih ukurannya? Pasti setiap di antara kita banyak hal yang kita pikirkan ketika kita mendengar keluarga Kristen. Emang seperti apa? Nah, jadi begini sahabat Alkitab, kalau kita lihat nih di media sosial kita masing-masing, pasti kita semua main media sosial dong tentunya, di berbagai platform. Mulai dari TokTok dan lain sebagainya, kita semua pasti pernah melihat mungkin ada segelintir rekan-rekan kita atau sejawat kita itu membagikan momen-momen dalam keluarga mereka. Momen-momen yang seperti keluarga cemara banget. Terlihat indah, sempurna, seperti tidak ada masalah sahabat Alkitab. Pokoknya hidupnya amat sangat mudah, tidak ada kekurangan, enak deh pokoknya. Lalu kita berdasarkan ya faktor kekeluargaan mereka atau konteks keluarga mereka, kita mulai nih melihat keluarga kita. Ternyata setelah kita lihat, kita coba dalam tanda kutip bandingkan, tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti keluarga orang-orang yang kita lihat dalam tanda kutip standar yang terjadi. Nah, dengan hal seperti itu kita mulai termotivasi nih sahabat Alkitab. Kita mulai berusaha keras. Gimana sih caranya supaya saya bersama dengan keluarga saya ini bisa seperti dalam tanda kutip keluarga cemara. Tapi kenyataannya perjalanan kita sebagai keluarga itu tidak mulus. Kadangkala ada rasa-rasanya kita ingin lelah, menyerah, bahkan putus asa melihat mungkin konteks-konteks yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat dari sudut pandang Alkitab, bagaimana sih keluarga-keluarga yang ada di Alkitab terjadi atau bagaimana mereka terbentuknya. Ternyata juga kalau kita perhatikan lebih mendalam lagi sahabat Alkitab, ada juga masalahnya gitu loh. Ternyata sudah di-spill-spill di Alkitab oleh Tuhan kita beragam keluarga, konteks-konteks keluarga yang ada di Alkitab. Tetapi ada satu hal yang penting yang perlu kita ingat ketika kita baca semua kisah-kisah itu, bahwa yang harus kita teladani apapun yang terjadi, jangan jangan keluarga kita itu terhapus dari hadapan Tuhan, sahabat kitab. Gitu. Jadi tanpa panjang lebar ya, sahabat Alkitab, saat ini dipersilakan Pak Tri untuk memaparkan materinya. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih, Yosef. Ya, hari ini kita bicara tentang keluarga ya, dan tema kita adalah keluarga Kristen yang berhasil. Nah, berhasil itu kemudian menimbulkan pertanyaan, Joseph, apa sih ukurannya? Karena masing-masing orang biasanya punya ukuran yang sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita memakai kata Kristen, tentu ukurannya haruslah ukuran yang bersifat Kristen ya. Nah, kalau Betul, bersifat Bapak. Kristen apa ukurannya? Ya ukuran Alkitab. Jadi bisa dibilang keluarga yang bahagia, yang sukses, yang bisa dikatakan berhasil menurut Alkitab itu yang bagaimana begitu. Nah, tadi Yosef juga sudah menyinggung soal bagaimana orang-orang di sosial media ya, mereka biasanya ya. Banyak eh, itu, Pak. Ya banyak. Ya hampir semua orang kan punya sosial media, punya Facebook, punya Instagram mungkin ya. Dan mereka selalu biasanya kalau mau menampilkan, mau posting foto atau posting video momen-momen, pasti cuma yang bagus-bagus, benar nggak? Setuju, setuju itu Pak Tri. Ya, Sangat mau, setuju, mau, Pak. ya kan? Ya kita berkaca pada diri kita sendiri aja ya kan. Kalau kita misalnya memposting sesuatu, pasti momen yang terbaik, ya kan?
Dan tentu orang lain juga pasti begitu. Tetapi eh, walaupun sebenarnya kita tahu itu, kadang-kadang kita eh, jadi tidak sadar begitu bahwa apa yang ditampilkan orang di media sosial itu sebenarnya tidak sepenuhnya menggambarkan realitas. Karena biasanya itu cuma realitas positif yang dipotret, sedangkan yang buruk-buruk ya nggak ditampilkan begitu, disembunyikan begitu. Nah, beberapa orang yang suka melihat media sosial ya, mereka menjadi ya kok saya nggak begitu ya, keluarga saya nggak begitu kan? Karena kita bicara konteksnya keluarga ya. Mereka bisa liburan, mereka bisa beli barang-barang baru. Wah, mereka romantis ya, gitu. Pasangan Betul, Pak. romantis ya. Wah, anak-anak mereka keren ya, baru lulus ini, ikut les ini, ikut kejuaraan ini. Wah, anak-anak saya enggak. Wah, ini keluarga yang sukses. Keluarga saya gimana ya? Kok jauh banget ya dari itu. Nah, kadang-kadang ada begitu. Terus kita merasa bahwa ya apakah keluarga saya nggak sukses, nggak diberkati Tuhan, gitu. Nah, nah untuk orang-orang yang gundah karena masalah ini, baiklah kita melihat di dalam Alkitab ya. Apakah keluarga-keluarga di dalam Alkitab itu juga seperti itu, keluarga yang kita lihat di dalam media sosial. Nah, Yosef ternyata hampir semua keluarga yang diceritakan dalam Alkitab bukanlah keluarga yang sempurna ternyata. Bukan keluarga yang tidak punya masalah dan bukan keluarga yang semua anggotanya berhasil. Oh iya, Dalam Pak. ya nggak seperti itu ya kalau di dalam Alkitab ya. Coba kita lihat ya, ada beberapa keluarga yang bisa kita lihat di sini. Oke, baik, Pak Tri. Yang paling pertama, keluarga nomor pertama dalam sejarah umat manusia, keluarga siapa? Adam dan Hawa. Jadi sejak awal saja sebenarnya keluarga dalam Alkitab itu bukan suatu yang sempurna. Oke, mungkin kita buka dulu satu ayat, Joseph, untuk membuka perbincangan ini ya. Baik Oke, kita Pak. membaca Alkitab. Kejadian 3 ayat 6. Oke. Tolong dibacakan, Joseph. Ntar ya, Pak ya. Wah, Ya, saya seperti sedang lomba buka-buka Alkitab lebih cepatnya. ya pelan-pelan saja ya. 3 Oke. ayat 6 ya, Pak? Ya, 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Oke. Saya Jadi bacakan ini ya, Pak cerita, Tri. ya, oke, baca. Oke. Kejadian 3 ayat 6, demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Ya, terima kasih, Joseph. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana Hawa. Hawa ini adalah pasangan yang diberikan, bukan hanya diberikan ya, sebenarnya diimpikan. Diimpikan oleh Adam. Jadi Adam ingin punya pasangan dan Tuhan akhirnya memberikan pasangan yang sepadan ya, yang sepadan. Jadi kayaknya sempurna ya. Tapi setelah mereka bersatu dalam sebuah rumah tangga katakanlah begitu, ternyata yang kita lihat pertama ya, karena apa? Karena ternyata Hawa ini justru yang mengajak atau membawa Adam ke dalam dosa. Jadi kita bisa dibilang, wah ini istri sempurna tapi yang menghancurkan. Karena perbuatan Hawa ini akhirnya membuat Adam bersama Hawa diusir dari Taman Eden, dianggap berdosa kepada Tuhan, kehilangan pekerjaannya sebagai penjaga taman, di PHK oleh Tuhan, ya, hidupnya hancur, Iya, Pak. hidupnya benar-benar hancur nih. Jadi ini satu keluarga pertama di Alkitab yang ternyata nggak sempurna seperti di media sosial. Nah, kemudian setelah dia ada di bumi, katakanlah ya di luar Taman Eden, punya anak, wah mereka bahagia, senang. Tapi ternyata anaknya juga bermasalah. Anaknya kalau kita baca di dalam cerita tentang Kain dan Habel, Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Jadi ini pedih banget ya orang tua kalau punya anak nggak rukun ya, bertengkar, apalagi sampai membunuh. Ya, Iya, oke, Pak. ini yang pertama, Adam dan Hawa. Kemudian keluarga yang terkenal lagi ya di dalam Alkitab, keluarga bapak-bapak leluhur kita adalah keluarga Abraham. Abraham ini juga tokoh yang sangat penting dalam sejarah keselamatan karena sejarah keselamatan yang pertama itu dari dia gitu. Dan dia disebut sebagai bapak orang beriman. Jadi kurang diberkati apa oleh Tuhan ya. Kurang dekat apa dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita lihat keluarganya ya.
Betul, Pak. keluarganya. Oke, kita baca satu ayat ya. Joseph, Kejadian 15 ayat 2. Apa yang Oke, Pak Tri. terjadi dengan keluarga Abraham ini? Apakah keluarga yang sempurna? Oke. Saya bacakan ya, Kejadian, Pak Tri. ya, bahan. Kejadian 15 ayat 2, demikian firman Tuhan. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ya, Abraham ini punya istri yang sangat cantik. Sarah itu cantik ya, sampai Raja Mesir juga dia kesemsem sama dia. Wah, senang ya pokoknya. Jadi istrinya cantik, terus apa? Ekonominya bagus, dia menjadi sangat kaya kan di perantauan. Tetapi dia punya masalah. Masalahnya apa? Tidak punya keturunan. Jadi gundah gulana gitu. Apa sih si Abraham ini karena dia berpikir nanti dia kerja keras menghasilkan banyak harta benda tapi untuk siapa, nggak punya anak untuk mewarisi, nanti itu pembantuku si Eliezer. Ini problem juga, akhirnya problemnya diselesaikan oleh Tuhan ya, diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi apakah selesai? Ada lagi problem, banyak problemnya. Satu problem ya, coba kita baca lagi. Kejadian 21 ayat 11. 21 ayat 11 ya, Bapak. Ya. Oke. Kejadian 21 ayat 11, demikian firman Tuhan. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. 21 ayat 11. Iya, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu, Pak. 21 ayat Oke, 11, oke. Pak. Ya. Kalau kita baca lebih panjang ya konteksnya, ini karena Sarah dia tidak suka ya dengan Ismail gitu, dengan Ismail karena uh, dia sudah punya anak namanya Isa. Kemudian dia tidak suka dengan Ismail dan dia minta Abraham supaya Ismail sama ibunya ini diusir ya. Iya, Pak. Dan Abraham kesel banget. Jadi ini ada masalah internal dalam keluarga ya, ketidakharmonisan. Oh, ternyata keluarga Abraham tidak harmonis ya, tidak harmonis. Dua anak, dua istri ya, karena ada dua istri, ada Hagar dan kemudian ada Sarah. Dan itu dikatakan di dalam teks itu Abraham kesal. Kesal ya. Kesal ini saya pikir bukan hanya kesal yang biasa ya, karena ini lumayan lumayan apa ya? Lumayan dalam ya. Mungkin bisa dibilang stres ya, masalah ya. Orang kalau sudah punya keluarga pasti tahu ya. Iya, Pak. Ya, ya kalau istri menuntut sesuatu, apalagi tuntutannya lumayan ya, dia harus mengusir anaknya, gitu, anak yang pertama Ismail. Walaupun akhirnya Tuhan bilang ya udah ikutin aja gitu. Tapi ini keluarga Abraham ternyata banyak masalah. Oke, nah kemudian kita masuk ke keluarga kedua. Keluarga siapa? Anaknya Abraham, Ishak. Nah, Ishak ini dia punya sebuah pernikahan yang sempurna sebenarnya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, pernikahannya sempurna. Anak tunggal ya, karena Ismail sudah keluar, anak tunggal mewarisi kekayaan yang sangat luar biasa. Kemudian dia menemukan seorang perempuan, seorang gadis yang cantik ya, namanya Ribka ya, Ribka. Ribka ini cantik, baik hati ya, kalau kalau lihat ceritanya bagaimana Eliezer ketemu Ribka itu, cantik, baik hati, sempurna. Dan ketika akhirnya Ribka dibawa ketemu Isa, mereka langsung jatuh cinta. Jadi ini pernikahan yang benar-benar indah ya, impian sempurna. Tetapi apakah ketika dia menjalani keluarga semuanya juga sempurna, baik-baik aja? Ternyata enggak. Kalau kita lihat cerita-cerita di akhirnya, ternyata mereka terbelah ya, keluarga itu terbelah menjadi Ribka eh, yang menyukai Esau, Yakub, dan Ishak yang menyukai Esau ya. Dan sampai akhirnya Yakub terusir ya, terusir jauh, jadi harus berpisah dengan ibunya yang mereka sangat dekat ya, sangat dekat. Ini juga sebuah perpecahan di dalam keluarga ya. Jadi ini keluarga Ishak ternyata juga bukan keluarga yang sempurna. Kemudian keluarga yang lain, keluarga siapa? Keluarga Yakub. Ya, keluarga Yakub. Yakub ini orang yang sangat penting dalam sejarah keselamatan, sejarah Israel, karena nama Israel sendiri adalah nama Yakub, nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Dan dia adalah bapa leluhur terdekat dari 12 suku Israel. Nah, apakah keluarganya sempurna?
Enggak juga ya. Kalau kita baca ceritanya, ada persaingan antara Rahel dan Lea. Ya. Jadi Yakub punya 2 istri, kakak beradik, yang harusnya ya damai ya, kakak adik gitu kan. Walaupun itu poligami, tapi ya karena saudara harusnya damai. Tapi itu bersaing terus ya. Bersaing dan saya rasa juga ada pertengkaran-pertengkaran ya. Dan anaknya juga mungkin saling bertengkar. Ya, dan anaknya memang benar-benar bertengkar ya. Salah satu anaknya Yusuf, Ya. kalau kita lihat sampai mau dibunuh ya, mau dibunuh, tidak jadi dibunuh tetapi dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan itu cerita yang sudah sangat terkenal. Oh, ternyata keluarga Yakub juga bukan keluarga yang sempurna. Oke, kita lihat ya, ada satu lagi keluarga Eli. Eli adalah seorang imam ya, seorang imam di Silo di Israel. Anak-anaknya nakal, mencoreng nama baik orang tua. Mungkin saudara-saudara bisa baca kisah ini di dalam 1 Samuel 2, di sana diceritakan ya. Sampai akhirnya Eli, karena anak-anaknya ini yang nakal banget gitu ya, nakal banget, sampai dia mendapat kutuk dari Tuhan, dan kutuknya itu bukan main-main ya. Jadi janji Tuhan dicabut ya. Jadi dulu Tuhan sudah pernah berjanji kepada keluarga Eli untuk terus menempatkan keluarga Eli ini di hadapan Tuhan sebagai imam. Itu dicabut ya. Semua keturunan Eli akan mati muda. Masih ada satu yang akan dipertahankan, tapi dia akan menjadi orang yang terhina. Saudara-saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 2. Ini keluarga Eli. Keluarga penting, tetapi juga ternyata bukan keluarga yang sempurna. Kemudian ada satu tokoh lagi, namanya Daud. Daud ini adalah orang yang dalam Alkitab, dalam seluruh Alkitab kita bisa lihat sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Ya, kalau kita membaca Mazmur ya, kita tahu kedekatan antara Daud dan Tuhan. Tetapi apakah keluarganya sempurna juga? Ternyata enggak ya. Ada cerita tentang pemberontakan Absalom anaknya. Jadi anaknya sampai memberontak mau membunuh Daud. Daud sampai terusir dari istana dan harus menderita, ya kan? Sampai akhirnya Absalom mati. Daud sangat sedih. Nah, kemudian ada cerita Amnon dan Tamar, 2 saudara, dua-duanya anaknya Daud. Amnon memperkosa Tamar. Sedih banget ya. Belum lagi ketika Daud meninggal, tahtanya jadi rebutan ya, jadi rebutan antara Salomo dan saudaranya. Ternyata banyak masalah. Dan satu lagi, ada satu keluarga yang mungkin kita mesti sebut ya, Joseph. Keluarga siapa dalam perjanjian baru yang paling penting? Keluarga Yusuf dan Maria. Ya, Paling orang tua viral itu, Yesus. Pak. Orang tua Yesus. Seharusnya ya, kalau standar Alkitab atau standar Kristen, kalau sebuah keluarga itu dalam tanda kutip harus sempurna, nggak ada masalah. Ya inilah keluarga yang harus ditampilkan seperti itu ya kan. Karena Yesus benar-benar ada di dalam situ. Ya kan? Jadi Yesus bukan hanya di dalam hati kita yang kita klaim, oh Tuhan ada di dalam hati kita, tapi orang nggak bisa lihat gitu. Dalam keluarga Yusuf dan Maria saat itu ada Yesus benar-benar bersama mereka. Tapi apakah tidak ada masalah? Ada ya. Ketika Yesus baru lahir, dia harus menjadi pengungsi. Dia harus menjadi pengungsi di Mesir, dikejar-kejar. Nah, apakah itu bukan masalah? Oh ya, masalah banget tuh ya. Bagi Betul, Pak. sebuah keluarga itu masalah banget gitu. Mengungsi tanpa persiapan, tanpa persiapan bagaimana di Mesir mereka harus hidup. Walaupun Tuhan mungkin tolong ya, ada orang Majus, untung aja kasih hadiah, mungkin bisa dipakai. Tapi itu masalah. Kemudian bagaimana Yesus dalam satu cerita kan, Yesus sampai dijemput ya oleh keluarga Yesus, keluarga oleh Yusuf lah ya, saudara-saudaranya gitu, karena dia menganggap Yesus ini sudah gila dengan apa yang dilakukan. Jadi ini juga ada sedikit masalah. Belum lagi akhirnya Yesus mati di kayu salib, meninggalkan duka. Masalah, oh ternyata banyak masalah. Jadi ada banyak masalah ternyata, Joseph, di keluarga-keluarga di dalam Alkitab ya. Nah, lanjutnya, Joseph. Kalau ternyata banyak keluarga di dalam Alkitab yang bermasalah seperti itu, pertanyaannya aja, lalu apa baiknya? Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Apa yang bisa dicontoh keluarga-keluarga seperti itu? Nah, Alkitab bukan tidak peduli ya pada membentuk keluarga yang harmonis dan tanpa masalah. Keluarga yang kalau orang Islam bilang sakinah, Mawadah, mawadah, warohmah. warohmah. Keluarga yang tenang, nggak ada masalah, yang penuh kasih, ya, saling mengasihi, harmonis, dan penuh pengampunan kalau ada yang salah ya
Ya ampun. Sakinah, mawadah, warahmah. Bukan Alkitab nggak peduli hal semacam itu. Karena di dalam Alkitab kita juga bisa melihat kan ada banyak nasihat tentang keluarga. Rasul Paulus melihat bagaimana para istri, para suami, orang tua, anak harus bersikap kan. Itu karena peduli bagaimana untuk sebuah keluarga yang baik, yang harmonis. Tetapi Alkitab mau jujur tentang realitas. Jujur apa? Bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang tidak bermasalah termasuk keluarga. Iya. Realitasnya memang seperti itu. Dan Alkitab tidak menyembunyikan itu. Alkitab tidak seperti sosial media yang hanya menampilkan keindahan dan menutupi kejelekan. Ya kan? Dia tidak seperti Facebook. Alkitab bukan Facebook. Alkitab bukan Instagram. Bukan TikTok. Bukan YouTube. Yang cuma menampilkan yang baik-baik aja, yang membuat orang wah, 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 wah. Tetapi menampilkan realitas kejujuran. Baik, jelek, semuanya ditampilkan oleh Alkitab. Nah, lalu apa yang bisa dipelajari dan diteladani dari keluarga-keluarga dalam Alkitab? Ada satu prinsip penting ya dalam seluruh Alkitab. Prinsipnya apa? Apapun yang terjadi, jangan sampai terhapus dari jalur Tuhan. Nah, ini prinsip dari keluarga-keluarga di dalam Alkitab. Makanya kalau kita lihat ya, dari Adam sampai Daud, sampai Yesus mungkin, keluarga mereka bukan keluarga yang sempurna. Banyak masalahnya. Banyak sekali masalah. Tetapi mereka tidak pernah terhapus dari jalur kasih Tuhan. Mereka tetap berada di hadapan Tuhan. Ya kan? Adam, ya banyak masalah, dosa sampai diusir. Tapi anak-anaknya terus menurunkan orang-orang yang berada di jalur keselamatan Tuhan. Abraham tetap Ishak dipilih. Ishak bermasalah, keluarganya tetap Yakub dipilih. Ya. Yakub bermasalah, terus ada dipilih sampai Daud. Daud bermasalah, banyak masalah, tapi ada Salomo yang terus menurunkan. Ya. Jadi menjaga tetap di jalur Tuhan. Nah, itu yang mesti dipelajari dari keluarga-keluarga di dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab ini kata terhapus itu sangat penting ya. Jangan sampai terhapus. Coba kita buka satu ayat Joseph. Hakim-Hakim 2 ayat Hakim-Hakim 21 ayat 16. Hakim-Hakim 21 ya, 16, Pak? ya, 21 ayat 16 sampai 17. Oke, Pak. 21 ayat 16 sampai 17 ya, Pak Trik. Ya, Oke. Saya bacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim 21 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian para tua-tua umat itu berkata, apa yang dapat kita lakukan bagi orang-orang yang tersisa itu supaya mempunyai istri? Sebab perempuan-perempuan dari suku Benyamin telah punah. Kata mereka lagi, harus tetap ada yang mewarisi milik orang-orang yang terluput itu bagi suku Benyamin, supaya tidak ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. ya, terima kasih. Jadi ini kata-kata yang sangat penting ya. Supaya tidak ada yang terhapus dari antara orang Israel. Tetap tercatat namanya dalam silsilah keturunan orang Israel, bangsa Tuhan secara keselamatan, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi dalam ayat ini bercerita ya bagaimana mungkin teman-teman semua bisa baca cerita ini di dalam kitab Hakim-Hakim untuk tahu lebih lengkap. Jadi satu suku dari orang-orang Israel itu namanya suku Benyamin. Suku Benyamin itu pernah hampir punah. Jadi satu suku sendiri pernah hampir punah karena apa? Bukan karena diserang musuh, tapi karena perang saudara. Jadi dia dikeroyok oleh 11 suku lainnya. Karena apa? Karena ada satu perbuatan dosa yang dilakukan yang sangat kecil ya. Jadi kalau di kitab Hakim-Hakim itu judul perikopnya perbuatan noda di Gibea kalau nggak salah ya. Jadi itu ada dosa yang sangat keji yang kemudian menyebabkan ke-11 suku orang Israel marah kepada suku Benyamin ini dan bersumpah untuk memusnahkan mereka. Sampai tiba-tiba ketika hampir musnah mereka menyesal. Dan setelah menyesal mereka ingin membantu ya, memastikan bahwa
suku Benyamin itu tetap bisa lestari dengan cara apa? Dengan cara karena semua perempuan sudah habis ya, sudah mati semua di antara suku Benyamin. Tinggal beberapa pria saja, nggak banyak, cuma ratusan pria dari puluhan ribu jadi beberapa ratus pria. Akhirnya direkadaya supaya mereka bisa mendapatkan istri. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak terhapus ya, dari antara orang Israel. Jadi kata kuncinya itu tidak terhapus, ya. Tidak terhapus seperti keluarga-keluarga yang tadi. Ya. Nah, kemudian ada lagi. Coba kita baca, Joseph. Ulangan 22 ayat 5. Sebentar, Pak Tri. Ulangan ya, Bapak ya. Ya, ulangan 25 ayat 5. Oh ya, ayat 5 dan 6. 25 ayat 5 dan 6 ya, Pak. Ya, Oke, demikian firman Tuhan. Ayat 5, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia untuk memperistrinya demi memenuhi kewajiban perkawinan ipar. Ayat 6, anak laki-laki pertama yang nanti dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudaranya yang mati itu, supaya namanya tidak terhapus dari antara orang Israel. nah, di sini juga lagi ya, ditekankan supaya namanya tidak terhapus dari antara orang Israel. Jadi terus tercatat namanya dalam garis keturunan umat Tuhan, ya, umat Israel itu sangat-sangat penting bagi keluarga-keluarga Israel. Ya, makanya sampai dalam ayat ini kita temukan mereka membuat aturan tentang perkawinan ipar. Ya, jadi kalau seorang laki-laki meninggal, nggak ada anak laki-laki untuk meneruskan namanya, maka saudaranya wajib wajib kawin dengan istrinya ya, untuk meneruskan namanya, sehingga namanya tidak terhapus dari antara orang Israel. Jadi ini penting banget ya. Jadi tetap di jalur Tuhan apapun yang terjadi. Oke, satu lagi kita baca ya. Dari mana itu, Pak Tri? Dari Selanjutnya, Pak. Mazmur 109 ayat 12 dan 13. Mazmur 109 ya, Pak? Ya, 109 ayat 12 13. Oke. Demikian firman Tuhan, ayat 12. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya. Janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Ayat 13. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam generasi berikutnya. Ya, ini juga sama ya. Cuma ini aktif, dihapuskan. Jadi ini adalah doa orang yang teraniaya. Jadi dia berdoa supaya Tuhan menghukum musuhnya. Jadi hukuman apa yang diminta oleh orang ini supaya kena kepada musuhnya? Supaya namanya dihapus. Ya, gitu. Jadi dari semua hukuman Tuhan bagi keluarga-keluarga Israel, bagi orang Israel, yang terasa paling berat itu adalah kalau namanya terhapus dalam generasi mendatang orang Israel. Ya, karena itu salah satu doa dan harapan seseorang kepada musuhnya adalah supaya namanya dihapuskan dari generasi berikutnya orang Israel. Jadi segala hukuman ya, penderitaan ya, kegagalan, kemudian apa ya, kehancuran ekonomi, sakit penyakit, ya itu berat ya bagi orang. Itu berat. Bagi orang Israel juga berat pada saat itu. Bagi kita juga berat. Tetapi yang paling berat dari itu adalah kalau namanya terhapus. Terhapus dari generasi berikutnya. Orang-orang Israel atau umat Tuhan atau kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang bisa dipelajari ya dari keluarga-keluarga di dalam Alkitab, ya ini gitu. Mereka tidak sempurna seperti di media sosial, tetapi mereka punya satu prinsip yang penting yang harus kita teladani. Jadi gimana Joseph? Jadi apa kesimpulan? Apa ukuran keberhasilan sebuah keluarga Kristen? Kesuksesan finansial seperti yang kita lihat di media sosial ya. Iya, Media Pak. sosial, beli barang-barang baru, liburan ke luar negeri mungkin. Hidup mapan, semua anak sekolah, oh bagus, sekolah favorit ya, sekolah yang mahal-mahal.
kemudian anak-anak lulus pekerjaan, oh bagus-bagus, mentereng jadi ini jadi itu. Apakah itu eh, keberhasilan sebuah keluarga Kristen? Ya, itu sesuatu yang bagus ya kalau terjadi. Kemudian apakah keharmonisan? Tidak ada pertengkaran, ya. Semua anak baik menurut, nggak ada yang nakal. Nggak ada yang nakal ya. Apakah seperti itu? Ya, kalau kita lihat ya, semua itu terlihat indah dan juga sangat Kristiani. Karena Kristen mengajarkan kasih ya, dan lain-lain. Sangat indah dan Kristiani. Tapi kita mesti hati-hati bahwa mungkin itu adalah standar manusia ya. Jadi apakah itu standar Tuhan? Itu standar manusia sebenarnya ya. Kekuatan finansial dan lain-lain ya. Ya, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan menjanjikan ini itu, tapi ini sebenarnya adalah standar manusia, terutama berkaitan dengan kesuksesan finansial ya. Karena kalau kita lihat misalnya keluarga Yusuf dan Maria, sepertinya dia tetap sederhana ya. Jadi dia ketika menerima Yesus dalam keluarga mereka, dia tidak menjadi keluarga yang katakanlah secara ekonomi terus tiba-tiba jadi crazy rich. Ya kan? Kemudian jadi OKB ya, jadi OKB, orang kaya baru. Enggak seperti itu. Dia tetap menjadi keluarga sederhana sampai Yesus meninggalkan mereka. Jadi ya itu semua bagus dan indah. Tetapi apakah itu standar keluarga Kristen, keberhasilan keluarga Kristen? Rasa-rasanya enggak ya kalau kita melihat ke dalam Alkitab. Walaupun Iya, Abraham kaya dan lain-lain ya, Daud juga sukses ya. Itu bagus ya, itu berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan, tetapi sepertinya bukan standar utama. Nah, tetap di jalur Tuhan dan tidak terhapus namanya di hadapan Tuhan adalah ukuran keberhasilan Kristen yang sesungguhnya. Karena ini kita temukan dalam semua keluarga Kristen atau keluarga Alkitab yang benar-benar mereka jaga. Mereka boleh punya masalah, mereka boleh anaknya gagal, mereka boleh ini itu ada pertengkaran. Tetapi yang terus mereka jaga adalah supaya mereka tetap di jalur keselamatan Tuhan, namanya tidak dihapus. Karena kalau namanya terhapus, ya nggak ada lagi di dalam Alkitab, kita nggak baca ceritanya. Tapi dari keluarga-keluarga tadi, Joseph itu ada satu yang terhapus. Katakanlah terhapus ya. Keluarganya Eli. Eli itu dihapus. Makanya sangat-sangat pedih. Dan itu karena apa? Karena bagaimana dia tidak bisa mendidik anak-anaknya. Hofni dan Pinehas. Menjadi sangat nakal. Ya. Sangat nakal, sangat jahat. Dan akhirnya itu dihapus. Ya, dihapus. Setelah itu kita nggak pernah dengar ya nama anak-anak Eli lagi. Jadi tetap di jalur Tuhan dan tidak terhapus namanya di hadapan Tuhan adalah ukuran keberhasilan. Keberhasilan keluarga Kristen yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita misalnya dikaruniai keluarga yang sempurna, ya finansial sempurna, harmonis dan lain-lain, bersyukurlah. Bersyukur. Tapi kesuksesan yang utama adalah tetap berada di jalur Tuhan hingga akhir. Gitu. Percuma ya kamu sukses dan lain-lain. Kalau akhirnya kamu dihapus, itu kamu setuju. nggak sukses lagi, nggak sukses lagi. Sebaliknya, kalau kamu dikarunia keluarga yang tidak sempurna, ya banyak masalah, jangan juga sedih, ya. Itu bukan tanda kamu gagal atau tidak diberkati Tuhan. Mungkin itu cuma menunjukkan bahwa kamu berada di jalur Tuhan yang berbeda saja, yang banyak tantangan, banyak ombak, ada badai, ya. Karena tidak semua jalur di laut itu ombaknya tenang. Ada yang mungkin kita lewat samudra ya, Samudra Atlantik. Beda dengan Laut Jawa. Laut Jawa itu tenang ya. Samudra Atlantik jauh lebih bergelombang. Pantai Selatan kalau lihat ya, bandingkan pantai selatan di Jawa dan pantai utara beda banget ombaknya. Betul, Pak. Ya, Iya, betul kan? Nah, iya, kebetulan Pak. aja kita startnya dari sana. Jadi keluarga kita lebih banyak goncangan. Startnya kita nggak dari utara. Yang start dari utara, ya keluarganya lebih tenang ya, karena ombaknya. Tetapi justru ketika kita berlayar di tengah gelombang yang besar, badai yang dahsyat, di situ ada cerita-cerita. Ya. Ada banyak yang bisa kita ceritakan. Sebuah film ya, kalau film yang datar-datar aja, ya bisa finish sih, akhirnya ending ya, happy ending. Tapi sebuah film yang seru, akan terasa seru kalau ada banyak tantangan, ada banyak action,
Ada banyak plot twist ya, di sana. Ya, kira-kira begitu, Joseph. Jadi ini ukuran keluarga Kristen dan bagaimana kita harus melihat keluarga kita. Ya, di media sosial mungkin, wah kita iri ya. Jangan iri. Jangan iri. Karena media sosial nggak jujur. Alkitab yang jujur gitu. Dan Alkitab memberikan kita panduan paling penting ya. Bagaimana keluarga kita berhasil, yaitu tetap berada di jalur Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Tri untuk pemaparannya. Jadi ternyata Alkitab pun dari dahulu udah mespil bahwa tidak hanya yang baik-baik saja ya begitu ya Pak Tri. Bahkan yang tidak sempurna sekalipun, kerapuan-kerapuan yang terjadi di keluarga, permasalahan-permasalahan di keluarga pun sudah diberitahu Alkitab agar apa yang ditulis di Alkitab ini pun relevan sampai saat ini begitu ya Pak Tri ya. Jadi Ya. waktu dengar penjelasan Pak Tri, iya juga ya, kenapa sekarang kita orang Kristen itu malah ngasih-ngasih yang dalam tanda kutip sempurna aja, padahal di Alkitab di-spill semuanya secara gamblang oleh Tuhan. Oke deh, terima kasih Pak Tri. Nah, sebelum kita akan ke sesi tanya jawab, nampaknya ada beberapa tayangan terlebih dahulu ya Pak Tri yang perlu kita saksikan bersama dengan sahabat Alkitab. Tetapi saya memberi himbauan dan saya sering berkunjung di tempat mereka masing-masing atau di rumah mereka supaya mereka bisa bergabung dan bisa semangat untuk belajar. Di ujung selatan Pulau Nias, di antara gugusan pulau-pulau batu, harapan sedang dinyalakan melalui firman Tuhan. Sejak April 2025, Lembaga Alkitab Indonesia menjalankan program pembaca baru Alkitab bagi masyarakat di Nias Selatan. Sebanyak 1.115 warga belajar, kini dengan tekun belajar mengikuti program ini. Huruf demi huruf mereka pelajari, kata demi kata mereka mengerti. Dan dari setiap halaman yang dibaca, lahirlah harapan baru. Hingga kemampuan membaca nantinya akan menjadi terang yang menuntun hidup mereka dalam keluarga, dalam iman, dan dalam masa depan. Ketika ada pemilihan pengerja, banyak yang menolak karena memahami Alkitab secara khusus untuk membaca masih jauh. Tapi melalui pembekalan ini, mereka bisa mulai ada menunjukkan bagaimana kerinduan mereka untuk datang ke gereja. Program ini akan berlangsung hingga Mei 2026 dengan kebutuhan dana yang diperlukan sebanyak Rp422.835.000. Perjalanan masih panjang dan mereka membutuhkan dukungan kita. Mari menjadi bagian dari perubahan ini. Dukung saudara-saudara kita yang sedang belajar membaca Alkitab. Setiap doa dan dukungan Anda membawa mereka semakin dekat dengan firman Tuhan. Nah, sahabat Alkitab, kita tadi sudah dengar pemaparan dari Pak Tri perihal keluarga di Alkitab sendiri itu ternyata nggak hanya yang manis-manis aja, nggak hanya yang flexing-flexing dalam tanda kutip yang happy-happy saja, yang mewah-mewah saja, yang kehidupannya sukses, keluarga, antar generasi. Tapi ternyata di Alkitab itu juga udah dipaparin, ada loh ternyata masalah-masalah yang mungkin bisa saja lebih pelik daripada kehidupan pribadi kita saat ini. Nah, sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Kita akan bersama dengan Pak Tri kembali. Pak Tri, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya Pak Tri ya. Ada satu pertanyaan begini Pak. Tadi Pak Tri itu memaparkan ada satu poin khusus yang saya cukup tangkap Pak tentang jalan Tuhan. Supaya keluarga tidak terhapus dari Tuhan atau dari hadapan Tuhan, maka kita perlu tetap di jalan Tuhan. Begitu ya Pak. Boleh nggak Pak dijelaskan atau mungkin contoh mudahnya jalan Tuhan
yang bisa kita laksanakan sekarang sebagai keluarga Kristen di zaman ini itu seperti apa sih, Tri? Intinya ya, intinya Iya, Pak. yang Ya, dimaksud dengan intinya saja, Pak. di jalan Tuhan itu artinya kita tetap berada di dalam iman Kristen, ya kan? Karena banyak tantangan sekarang ya. Kalau kita lihat mungkin orang yang sama-sama yang orang banyak tahu, katakanlah selebriti ya. Selebriti kan banyak ya. Dan Ya, banyak juga cerita-cerita mereka akhirnya keluar dari iman Kristen, ya kan? Jadi mualaf lah, jadi apa macam-macam. Itu artinya keluar dari jalur Tuhan. Kita nggak tahu masalahnya apa. Kayaknya mereka nggak punya masalah kan? Ya, betul. semuanya bagus-bagus kok tiba-tiba harus keluar dari iman Kristen. Iya, Itu bagaimana gitu? Ya, kita nggak pernah tahu. Sedangkan kita yang punya masalah dan lain-lain kita berusaha sungguh-sungguh untuk tetap di jalur Tuhan di dalam iman Kristen. Nah intinya begitu, Joseph. Jadi apapun masalahnya, betapapun berat, masalah ekonomi, apa sakit penyakit, apa masalah sosial, masalah keluarga, apa macam-macam, yang paling kita jaga adalah kita harus tetap berada dalam iman kita, yaitu iman Kristen. Dan iman Kristen itu artinya apa? Bukan hanya tetap jadi orang Kristen, KTP-nya nggak berubah, tetapi kita harus tetap Christ center. Jadi harus berpusat pada Kristus, ya, harus berpusat pada Kristus, harus mendekatkan diri pada Kristus. Sebisa mungkin yang menjadi orang Kristen yang baik pergi ke gereja, ya, pergi ke gereja, menjadi orang Kristen yang aktif belajar firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkata kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. ya. Jadi yang lain-lain itu yang menjadi masalah kita, apa sih masalah keluarga ya? Pertama biasanya finansial, ekonomi ya. Kemudian ya ketidakcocokan dan lain-lain, anak-anak dan lain-lain, pergaulan anak-anak. Bisa jadi masalah keluarga. Itu semua adalah hal-hal yang bisa ditambahkan Tuhan, ya kan? Nggak perlu kita usahakan sendiri, karena kita usahakan sendiri kadang-kadang kita sulit. Jadi kita fokus mencari kerajaan Allah dan itu Tuhan bisa tambah. Jadi begitu. Supaya kita nggak keluar tuh, jaga iman kita kepada Tuhan dan berusaha untuk mencari Tuhan setiap saat. Mencari kerajaan Allah hari lepas Mencari hari begitu kerajaan. ya, Pak Tri. Jangan masalah membuat kita jadi keluar dari iman Kristen ya. Iya, betul, Itu. Pak. Nah, masalahnya itu. Itu Joseph ya. Oke, berarti kita perlu sebagai keluarga itu, baik ayah, ibu, suami istri, dan anak-anak itu harus saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk tetap Christ Center untuk mencari kerajaan Allah begitu ya, Pak Tri ya. Ya, ya betul. Oke, menarik nih Pak. Berarti kita harus tetap stay memandang Tuhan, mau kehidupan kita sulit ataupun senang. Kadang-kala kan orang malah dalam tanda kutip kecenderungannya pas susah datang ke Tuhan begitu ya Pak. Pas senang bisa dalam tanda kutip lupa. Tapi harusnya di segala kondisi kehidupannya mereka itu tetap harus mencari Tuhan seperti itu ya Pak ya. Ya, harus seperti itu. Dan peran-peran seorang suami dalam apa ya, dalam keluarga sangat penting ya, karena dia imam dalam keluarga. Dia harus bisa, ya mungkin kamu ada masalah, lagi ada masalah dengan anak atau dengan pasangan atau dengan istri, tetap kamu harus membawa mereka kepada Tuhan ya, karena mungkin Tuhan akan menolong mereka, menolong mereka ya, menolong kita ya, Iya Pak. menolong kita. Itu ya betul ya. Jadi dalam susah kamu datang kepada Tuhan berdoa, kalau senang tetap datang bersyukur. Oke Pak Tri. Ada Ya, satu lagi Pak pertanyaan Pak. ya. Sekarang ini kan kita sudah ada di zaman yang sungguh amat canggih dan cepat ya Pak ya. Informasi dari satu tempat ke tempat lain itu kayaknya dalam satu hari itu bisa diterima orang bahkan dari Sabang sampai Merauke katakanlah Pak. Nah, Hmm. yang jadi pertanyaannya adalah tentang keluarga Kristen itu apalagi bagaimana orang tua ke anak begitu Pak, cara didik. Gimana Hmm. sih Pak cara didik seorang orang tua kepada anak-anak zaman sekarang apalagi zaman now yang katanya kan aduh, saya ini udah beda generasi. Caranya itu nggak bisa dong kayak mama dan papa. Gimana caranya kita sebagai orang tua begitu ya, Pak? Bisa mendidik anak sesuai dengan tadi yang tadi jalan yang Tuhan, tapi juga ya tentu dengan pandangan sudut pandang Alkitabiah karena kan juga di Alkitab juga dicatat ya kadangkala dalam tanda kutip kita perlu mendidik anak kita dengan rotan seperti itu tuh, Pak Tri. Kalau dari sudut pandangnya Pak Tri juga itu bagaimana sih Pak untuk meresponi kondisi-kondisi seperti itu, Pak? Nah, ya
masih Joseph. Untuk kasus-kasus khusus semacam ini sebenarnya kita boleh melihat ya. Tadi kan saya juga sudah sebutkan ya bahwa di dalam Alkitab itu ada nasihat-nasihat tentang keluarga ya. Bagaimana orang tua harus mendidik anak mereka, bersikap pada anak mereka. Itu ada ya, ada di dalam Perjanjian Baru. Paulus punya nasihat tentang itu di dalam kitab Amsal, termasuk yang apa? Yang Joseph tadi sudah sebut, bagaimana orang tua kadang-kadang ya harus memukul, tapi kadang-kadang harus memberi pengertian gitu. Kita boleh belajar ya, boleh belajar dari Alkitab bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak. Tetapi kita juga, kalau menurut saya, kita juga tidak menutup mata terhadap apa ya, katakanlah perspektif modern, pendidikan modern ya, pendidikan modern. Karena bagaimanapun Alkitab bukan nggak relevan ya, tetapi Alkitab itu ditulis dari zaman yang sudah lama sekali. Betul, Pak. Ketika pola pikir sudah berbeda ya dengan kita, budayanya pun budaya yang berbeda dengan kita. Intinya tidak salah, tidak pernah salah ya. Jadi Alkitab itu, berbagai nasihat di dalam Alkitab itu selalu mengandung kebenaran yang tidak lekang oleh waktu. Tetapi bentuknya atau kulitnya itu kadang-kadang sudah tidak relevan. Jadi kita juga mesti melihat ya, kita sekarang harus terbuka, lebih terbuka mendengar ya. Kalau dulu kan jarang ya. Kalau pola pendidikan zaman dulu, anak 100% harus mendengar orang tua. Tidak tidak demokratis ya, tidak demokratis. Anak nggak punya hak bersuara ya. Mereka cuma punya hak untuk melakukan, kewajiban untuk melakukan apa kata orang tua. Tapi kalau untuk saat ini ya, seperti yang tadi Joseph sudah sebut, bahwa informasi, berbagai macam informasi kadang-kadang lebih cepat datang ke anak daripada ke orang tua kan sekarang. Setuju Dan sekali itu, anak-anak Pak. tahu lebih banyak daripada orang Betul tua. sekali, Jadi Pak Tri. betul ya. Nah, jadi ada baiknya juga untuk mendengar, sedikit mendengar mereka. Yang kecil-kecil itu apa ya, detail-detail kita mesti fleksibel karena dunia memang berubah. Tetapi ada satu yang kita nggak boleh fleksibel, yaitu menjaga anak-anak tidak keluar dari jalur Tuhan ya, dari prinsip-prinsip penting iman Kristen. Jadi itu yang mesti dipegang oleh orang tua, dan ini tetap relevan mau zamannya berubah bagaimanapun ya, 2000 tahun ke belakang ya, dunia mungkin kita sudah nggak tinggal di bumi, mungkin kita sudah dibawa sama Starship dan tinggal di planet Mars. Kita ada di planet Mars nih. Tapi prinsip mendidik anak Kristiani tetap sama ya. Prinsip yang utama ya. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Jangan biarkan mereka keluar dari jalur Tuhan ya. Kalau mereka mau pergi nonton bioskop ya, kecil. Masalah-masalah sepele kan. Mereka mau sekolah yang jurusannya kita sebenarnya nggak seret. Mereka maunya sendiri ya. Kita ingin anak kita jadi ini, tetapi anak kita maunya jadi itu. Bukan hal yang prinsip ya, bukan hal yang prinsip. Ya. Yang prinsip adalah tetap menjaga mereka ada di jalur Tuhan. Ya. Saya pikir itu biasanya. Berarti bagi kita sebagai orang tua begitu ya Pak ya, untuk anak-anak kita perlu luas, santai, tapi pada waktu yang sama tetap harus ada hal-hal prinsipal yang nggak bisa kita ganti-ganti ya Pak ya. Nggak bisa dinego-nego, dalam artian tadi kalau dari Pak Tri itu jalurnya Tuhan itu nggak boleh diganti-ganti pokoknya Pak ya. Ya, pendidikan anak itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi ya. Jadi katakanlah orang Jawa, bagaimana orang Jawa mendidik anak-anaknya itu beda dengan orang Batak mendidik anak-anak. Beda Ya, dengan orang Eropa atau orang Afrika karena punya budaya sendiri-sendiri kan. betul Pak. Tetapi yaitu prinsip yang penting adalah ini, yang menyatukan kita semua dalam pola pendidikan yang sama, yaitu menjaga anak-anak tetap berada di jalur Tuhan. Nah, begitu. Amin. Wah, Hmm. terima kasih Pak Tri untuk pemaparannya yang sungguh luas dan mendalam buat kita semua pada hari ini. Pak Tri, sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini, siang hari ini Pak, dan juga Bapak bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Closing statement dong Pak Tri, dari Bapak. Oke, Mari ya, Bapak. closing statement-nya adalah ini zaman media sosial. Kita boleh lihat media sosial dan kita juga boleh berada di sana ya, tetapi kita mesti apa ya? Tidak 100%
dipengaruhi dalam arti kita pakai kacamata Buddha melihat yang di media sosial itu sebagai kebenaran, kebenaran. Karena ternyata tidak ya, tidak. Di media sosial itu biasanya hanya hal-hal yang positif yang ditampilkan orang atau yang kita tampilkan sendiri. Kita mesti jujur ya, mesti jujur dan tahu seperti bagaimana Alkitab ya menampilkan realitas kehidupan, ada baik ada buruk. Jadi ya jangan menjadi sedih, jangan menjadi putus asa kalau misalnya kita kebetulan dikaruniai sebuah perjalanan keluarga yang ada badainya, yang ada turunan naik terjal. Jangan sedih ya, nikmati aja gitu, karena itu akan menjadi cerita dan menjadi keseruan tersendiri ya kalau kita. Dan jangan iri kepada mereka yang startnya dari utara, yang gelombangnya ya lebih tenang. Yang penting adalah nanti sama-sama kita sampai di finish ya, di pangkuan Tuhan. Ya, itu Amin. adalah keberhasilan kita sebagai keluarga Kristen kalau seluruh anggota keluarga kita bisa sampai pada tujuan kita, yaitu kasih pangkuan Tuhan. Gitu, Yosef. Amin. Terima kasih Pak Tri untuk pemaparannya dan closing statement-nya. Jadi, sahabat Alkitab, tadi udah ada banyak hal yang bisa kita dengarkan, saksikan, dan bisa nanti kita praktekkan di keluarga kita masing-masing, buat seorang ayah, buat seorang ibu, dan buat seorang anak-anak. Tentunya semuanya, semua anggota keluarga patut mengambil bagian untuk menjadi keluarga Kristen yang utuh. Tadi ada kunci yang paling utama dari Pak Tri itu, sahabat Alkitab, adalah tetap di jalur Tuhan. Jalurnya Tuhan itu kunci. Jalur Tuhan adalah kunci. Bahkan juga kita perlu menyadari untuk kayaknya mulai deh. Stop tipu-tipu ya, dalam tanda kutip begitu ya Pak Tri. Stop tipu-tipu di media sosial. Ya sudah, tak perlu juga yang terlalu flexing bagaimana-bagaimana. Jadi keluarga yang menerima apa adanya kondisinya, kita sebagaimana seorang suami menerima istrinya, seorang istri menerima suami, dan anak-anak pun juga belajar untuk menerima kondisi ayah, ibunya. Oke? Ya, pada sore hari ini kita telah menyelesaikan sesi bincang Alkitab kita bersama dengan Pak Tri. Bagi sahabat Alkitab yang ingin mendukung karya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, bisa nih sahabat Alkitab dukung lewat donasi kris yang sudah ada di layar sahabat Alkitab masing-masing. Nah, di kris ini nanti ketika sahabat Alkitab ingin mendukung, pada saat memasukkan krisnya, men-scan krisnya, kasih nomor kode uniknya ya yang sudah tertera ini di layar 67. Jadi setiap nominal yang sahabat Alkitab berikan untuk sebagai dukungan bagi kami semua, itu bisa nanti diakhiri 67. Jadi misal 50067 supaya ini memudahkan kita semua. Begitu saja sahabat Alkitab. Terima kasih kembali lagi untuk Pak Tri, pemaparan yang sangat lugas dan sederhana, dan kita semua bisa menangkapnya dengan sangat mudah Bapak. Terima kasih Pak Tri untuk saat ini, sore hari ini telah meluangkan waktu bersama dengan kita di Bincang Alkitab kali ini. Sahabat Alkitab juga Lembaga Alkitab Indonesia adalah kita. Mari yuk sama-sama mendukung agar kabar baik ini dapat terus diwartakan. Dukung terus channel YouTube LAI dengan cara di-subscribe. Udah ada tombolnya pastinya. Like dan share ke keluarga kita masing-masing. Apalagi kan temanya ini lagi keluarga Kristen. Oke, begitu saja sahabat Alkitab. Sampai jumpa pada Bincang Alkitab berikutnya. Salam Alkitab untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.